mengundi itu adalah orang cakap pilihan. Tapi mungkin kalau dalam situasi kita, kalau pendirian saya sendiri, mungkin kita boleh katakan undi itu bukan lagi pilihan, tapi tanggung jawab. Harus dilaksanakanlah. Kenapa saya sebut sebagai tanggung jawab? Sebab seperti yang kita tahu lah, tadi kita ada bincang, mengundi itu adalah tujuan dia secara simpel lah kan, kita bilang adalah untuk memilih lah siapakah yang akan mentadbir ataupun kiranya kita cakap yang lagi simple, menjagalah kita punya negara sepatutnya. Yeah. Tapi apabila seseorang memilih untuk mengundi, maksudnya dia terlibat dalam proses itulah, salah satu proses demokrasi yaitu untuk memilih lah siapa yang akan menjaga. Tapi kalau orang memilih untuk tidak memilih adalah maksudnya dia memilih untuk tidak terlibat lah dalam proses itu kan. Cuma sayangnya bila dia tidak memilih, itu bukankah maksudnya dia sudah memilih juga, sebab orang lain sebenarnya sedang memilih untuk dia bila dia tidak memilih. Agak kompleks sedikit, saya harap orang dapat paham apa maksud saya. Sebab macam saya jawab tadi, kita punya pengundian akan dikirakan. Jadi kita tidak kira berapa peratusan orang yang turun mengundi, maksud saya bukan itu saja yang diambil kira, tapi adalah berapa, mungkin secara simpel saya boleh cakap, di penghujung dia nanti di kotak undi itu akan dikira jumlah undinya. Dan jumlah undi itulah yang akan menentukan siapa yang akan menang atau siapa yang akan kalah, atau siapa membentuk kerajaan atau siapa yang tidak membentuk kerajaan lah. Dan di situ yang dibandingkan adalah berapa jumlah orang yang turun mengundi. Tidak dikira siapa yang tidak turun mengundi itu kiranya dia tidak meletakkan dia punya suara di situ, tapi siapa yang turun mengundi itulah yang akan memilih untuk dia. Boleh dapat gak di situ? Nah, sekiranya perkara itu terjadi, bukankah itu sebenarnya tidak mencapai proses demokrasi juga sebenarnya? Sebab akhirnya yang akan memilih di kotak undi itu bukanlah suara orang ramai, tapi cuma suara orang yang turun mengundi. Dan macam yang kita tahu, di Sabah sendiri, data yang keluar pada PRU yang lepas, kalau saya tidak salah, lebih daripada 40% pengundi adalah anak muda. Tapi yang turun cuma 12%. Jadi hasil kerajaan ataupun sedikit sebanyak hasil pembentukan kerajaan itu adalah hasil daripada suara 12% anak muda.